Oke, jumpa lagi guys. Kali ini hari kedua dari perjalanan kita menuju Bali dari Tangerang ya. Nah, kalau di video sebelumnya kemarin kita udah bahas tentang rest area yang ada di kilometer 456. Yang ada di video sebelumnya, kalian bisa cek aja di deskripsi, nanti kita kasih linknya. Kali ini kita bangun pagi udah di kota Surakarta ya, di Solo. Dan pagi ini kita memulai hari dengan sarapan di Timlo Sastro. Ini orang Solo, Surakarta pasti pernah kesini dah. Ini salah satu makanan yang legend dan terkenal juga di kota Surakarta. Telur sosis Timlo Sastro. Setelah kita sarapan, udah kenyang, kita lanjut lagi menuju ke arah timur. Hari ini rencananya malam ini kita sudah ada di Banyuwangi ya. Untuk besok pagi-pagi kita harus melanjutkan perjalanan untuk nyebrang. Rencananya kalau sesuai jadwal besok kita jam 10 pagi sudah harus nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk ya, untuk meneruskan perjalanan supaya kita nanti nyampe di area Bedugulnya tidak terlalu malam, karena di Bali itu pemerintahan utama kita adalah di Bedugul. Oke, ini kita sudah melanjutkan perjalanan, sudah masuk kembali ke tol Trans Jawa ya. Kurang lebih ini Hamin 2 untuk Lebaran 2025. Nah, sebenarnya pemandangan di sekeliling tol Trans Jawa ini bagus banget ya, karena beberapa kali kita ngelewatin ada siluet gunung-gunung di sekitaran tolnya. Tapi karena memang sebenarnya cuacanya lagi bulan-bulan hujan dan berkabut ya, jadi ujung gunung itu nggak terlalu kelihatan nih. Nah, ini juga kurang lebih kondisi suasana lintas timur ya, arah ke timur dari Jawa Barat menuju Jawa Timur, Hamin 2 mudik Lebaran 2025. Sebenarnya kondisi jalannya itu cenderung sepi kalau di Trans Jawa nih ya. Untuk arah dari selesai Jawa Tengah ke arah timur itu sebenarnya sepi banget, tapi sedikit-sedikit ada tersendat. Itu biasanya gara-gara bus atau kendaraan kecil yang jalannya pelan-pelan tapi di jalur tengah ya, itu bikin jadi ada penumpukan arus begitu sedikit. Tapi habis itu kalau kita udah lewatin mereka tuh jalannya cukup kosong lagi. Oke, sekarang kita sudah ada di tol setelah tol Surabaya ya, ini ya udah arah ke Banyuwangi dari Surabaya. Ini di depan kita ada siluet gunung apa ini, nggak tahu lah, pokoknya banyak sekali siluet-siluet gunung bagus begini ya. Kayaknya gunung itu ada di depan kita di tengah-tengah jalan tol. Keren banget, pemandangannya keren banget. Arah dari Surabaya ke timur itu jauh lebih keren daripada ruas tol yang lainnya. Mantap banget. Gerbang tol terakhir guys, kata si Udin. Pulau Jawa nih. Oh, yang ono belum lanjut no. Guys, senggol dong. Sampai ujung akhirnya kita. Ujung Pulau Mana Jawa. gerbangnya masih jauh loh. Iya ya. Gerbangnya masih jauh sih. Gerbangnya masih jauh nih. Oke, ini kita sudah memasuki pintu tol paling timur di Trans Jawa untuk di 2025 ya, karena kemungkinan tahun depan akan dibuka lagi yang
2 pintu tol berikutnya, karena ini proyeknya kemungkinan sudah selesai tapi belum diresmikan aja, seperti itu ya guys. Kemungkinan mudah-mudahan tahun depan kalau kita ke Bali lagi sudah dibuka sampai di Paiton. Sebenarnya ini udah dekat dengan Paiton, ini kita lihat. Nah, ini sebelah kiri kita adalah pembangkit listrik tenaga uap Paiton ya, di Jawa Timur. Ini terbesar untuk menunjang kebutuhan listrik Pulau Jawa dan Bali. Pembangkit listrik Paiton. Oh, Dot. Ini dia pembangkit listriknya. Lampunya belum pada nyala. Oke, ini kita sampai di Alas Baluran ya. Baluran ini adalah taman nasional yang dibuat pemerintah untuk melestarikan alam di sekitaran sini ya, baik itu flora dan faunanya. Nah, kebetulan yang sering lewat daerah sini pasti tahu jalanan sini tuh gelap banget. Ini kita lagi tes sinar lampu depan gitu ya. Nah, untungnya ini kita udah upgrade lampu depan mobilnya, kita pasangin bilet biar sinarnya dapat membantu di perjalanan yang jalanannya gelap banget seperti ini. Jadi upgrade lampu depan itu cukup penting menurut kita, dan upgrade-nya yang sesuai fungsi ya, bukan yang untuk gaya-gayaan. Nah, contohnya seperti ini, kita lewat jalan yang benar-benar gelap, kita pakai lampu yang durabilitasnya cukup baik. Jadi perjalanan dari Tangerang pun setiap kali kita sampai itu pasti malam ya, lampunya juga selalu berfungsi dengan baik, tidak ada error, tidak ada miss yang bisa malah merepotkan di jalan ya. Untungnya itu pemilihan brand juga termasuk, dan pemilihan bengkel untuk instalasi juga. Oke, jadi kita tes jalan malam di sepanjang Baluran sesuai schedule kita sebenarnya. Untuk perjalanan dari Solo sampai ke Banyuwangi itu sekitar 7 jam. Ini kita tadi jalan sekitar jam 1 siang. Nanti kita rencananya sampai di Baluran itu sekitar jam 8. Paling kalau sampai Melar pun jam 10 kurang lebih. Oke, lanjut di hari berikutnya. Ini hari ketiga kita ya. Kita sambung jadi satu video karena nggak bakal panjang perjalanan penyeberangan ya dari Ketapang ke Gilimanuk. Hari ini hari ketiga H-1 Lebaran 2025. Masuk ke Pelabuhan Ketapang. Nah, ini di Banyuwangi. Kondisinya lumayan macet dan rame ya. Oke, yuk kita masuk dulu. Ya, baliknya macetnya mungkin baliknya. Iya, iya. Iya.
Macet guys, ngantrinya panjang banget nih. Waduh, mau nyebrang. Kayak kita apa? Trouble kayaknya nih. Suruh mundur dulu. Hah? Pindah jalur guys, karena di sono ada yang nggak punya tiket ya. Jadi kalau mau ke Ketapang disiapin dulu tiketnya, beli online, baru datang ke pelabuhan karena sesuai jam-jamnya ya. Tuh mundur dia karena tiketnya harus dibeli di online. Nah, situasi penyeberangan di hari ini kebetulan cukup ramai karena tepat di hari kemarin ya, 1 hari sebelum kita datang ini adalah hari Nyepi. Jadi penyeberangan di Ketapang ini ditutup ke arah Bali dan sebaliknya ya. Jadi ada penumpukan wisatawan yang dari arah Jawa menumpuk di sekitaran daerah Ketapang sini. Begitu dibuka udah pasti rame dan ngantrinya luar biasa guys. Kita kurang lebih ada sekitar 3 jam dari antrian terakhir pas kita mau masuk di pelabuhan tadi sampai kita masuk ke kapal tuh kurang lebih 3 jam guys. Ini harus diantisipasi di tahun-tahun berikutnya nih. Yeay, kita naik kapal. Satu baru. Sudah Pak? Tiket. Sudah. Tiketnya Pak. Bob. Tiketnya. Di belakang tuh. Iya, sama aku tuh yuk. Nah, itu kapalnya bagus. Iya. Naik kapal. Sini naik kapal. Udah turun loh, nggak boleh kapal loh. Bawa air nih. Hari ketiga perjalanan kita ini sudah masuk di kapal mau penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Mantap. Itu Pulau Bali di sana. Kita akan nyebrang. Ini jam 11 siang ya. Kondisi di Pelabuhan Ketapang cukup ramai. Untuk estimasi waktu penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk adalah 30 menit. Cuman karena kondisi saat ini cukup ramai, jadi banyak antrian kapal, kurang lebih yang kita ini hari ini 45 menit baru bisa sandar di Pelabuhan Gilimanuk guys. Nah, ini kondisi di atas kapalnya. Kapalnya konsepnya terbuka ya dia. Jadi semi outdoor. Kurang lebih kondisinya seperti ini guys. Berangkat dari Ketapang jam 11:30. Mantap. Ini parkiran kapal lumayan padat ya, dan tuh bisa dilihat mobil-mobilnya tuh padat banget tadi. Cuaca tiba-tiba gerimis ya. Tadi padahal panas banget. Tuh antrian truk tuh ya. Kayaknya truknya nggak boleh naik dulu karena lagi ramai penumpang. Ini kondisi parkiran di kapal yang kita naikin ya. Karena penyeberangan ke Bali ini sebenarnya nggak terlalu lama, jadi banyak juga penumpang yang nunggu di mobil. Mesin mobilnya tetap dinyalain, jadi bisa ngadem ya. Nah, terus ini kurang lebih setengah jam sampai 1 jam lah, jadi masih oke mereka tunggu di dalam mobil. Nah, untuk yang di luar kendaraan kurang lebih tuh mereka main-main di atas dan di railing kapal ya, jadi bisa foto-foto segala macam.
Ini kondisinya sudah di tengah laut. Ini ada kapal juga yang mau mengarah ke Pulau Bali. Tapi kosong kayak gitu. Sampai Bali guys. Selamat datang di Bali. Oke, sesampai di Pulau Bali kita disambut dengan hujan deras di sekitaran Taman Nasional Bali Barat ya. Dari keluar pelabuhan kita langsung ambil arah ke Singaraja untuk nanti kita lanjut teruskan ke arah Bedugul ya. Ini hujannya lebat banget sepanjang jalan, hampir sepanjang jalan full. Dari pelabuhan menuju ke Bedugul itu hujan deras. Dan ada beberapa titik juga yang banjir. Nah, hujan deras begini tuh bikin jadi agak repot ya kalau kita perlu ke pinggir atau perlu berhenti makan dan lain-lain, karena ya hujannya udah pasti bikin basah dan gak enak. Oke, kita nikmatin aja, enjoy tripnya sampai di area Bedugul. Nah, ini di daerah Singaraja nih, kita jalan di pinggir laut ya. Ini kalau nggak hujan nih bisa mampir dulu, kita berhenti nih lihat-lihat pemandangan. Tapi sayangnya hujannya deras banget masih sepanjang perjalanan dari awal tadi masuk. Jadi ya sudah, kita langsung aja lanjut. Abis ini areanya itu kontur jalannya agak nanjak dan berliku-liku. Itu memasuki daerah yang mau arah Bedugul lah pokoknya ya. Setelah lewat yang tadi di sebelah kiri itu pantai, terus kita mulai arahnya nanjak dan jalannya mulai berkelok-kelok, sedikit berkabut juga. Dan untuk yang mau ambil rute dari Singaraja ke Bedugul juga bisa diharapkan berhati-hati. Kita nggak tahu sih ini rute satu-satunya atau ada rute yang lebih enak ya perjalanannya, tapi yang kita lewatin ini cukup ekstrim dan kabutnya tebal banget. Tanjakannya juga cukup ekstrim, walaupun masih oke sih, masih oke buat kendaraan kita. Si Honda Mobilio ini masih cukup mumpuni untuk lewat di jalur ini. Nah, ini kita sore hari sekitar jam 6-an sampai di villa yang sudah kita booking sebelumnya ya. Ini kita mau lihat kondisi dalamnya.